Ya Tuhan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali pertemuan ini dengan salam penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas segala-galanya. Mata bisa terbuka melihat dunia lagi. Bibir tersenyum ucapkan syukur bahagia. Hati berzikir penuh ketakziman. Pikiran positif, semangat optimis menjadi insan yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi. Ya Allah, Engkau hadirkan untuk kami, saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang saling menyayangi, saling mensupport, dan dalam rangka mendekatkan kepadamu. Ya Allah, ya Rob, kenikmatan yang melebihi apapun juga ketimbang Engkau bimbing kami dalam dialog ini. Jangan Engkau tinggalkan kami walaupun sekejap saja ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menemukan nasib kami tanpa bimbingan dan kasih sayang-Mu, duhai Robbi. Alhamdulillahilladzi tahtimu soliha. Sungguh Engkau maha kuasa di atas segala sesuatu. Semoga guru-guru kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami, dan keluarga semuanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah nampak guru kita, Ustadz kita Doni Abdul Sagaf, yang kali ini kajian yang akan diutarakan sangat menarik dengan tema sifat yang menjauhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Doni. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Bu Dian. Ibu-ibu dan juga mungkin ada bapak-bapak yang dirahmati Allah, bil khusus Majelis Taklim Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu. Wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu, ma'asyiral muslimah rahimakumullah. Demikian juga mungkin bapak-bapak yang hadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembali dipertemukan. Tadi sudah diawali oleh Bu Dian dengan lantunan doa yang sangat indah. Semoga perjumpaan kita walaupun melalui layar betul-betul menjadi keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang di Indonesia, ada juga di negara lain, ada di Jakarta, ada juga yang mungkin di Bandung, di mana semoga semua Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat kepada kita dan pengajian kita ini menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita nanti pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kita berusaha, berdoa, berupaya agar betul-betul istiqomah menapaki jalan yang telah beliau SAW ajarkan kepada kita.
menapaki betul-betul sifat yang telah beliau SAW contohkan bagi kita. Dan semoga kita akan masuk nanti di hari kiamat sebagai golongan yang bersama dengan Nabi SAW Amin. di surga sebagai kelompok yang pertama, insya Allah. Insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mentadaburi Al-Quran mengenai satu hal yang amat penting. Tadi juga disampaikan oleh Bu Dian, yang penting ini yakni sifat apa yang menjauhkan seseorang dari pertolongan Allah. Jadi ada beberapa sifat itu yang menjauhkan dari pertolongan Allah. Pada kesempatan kali ini kita bicarakan satu. Mohon izin saya men-share di layar atau di screen agar ibu-ibu dan jamaah bisa menyaksikan satu sifat pertama yang akan kita diskusikan yang banyak salah kaprah itu ya mengenai sifat ini. Jadi ada beberapa sifat yang akan menjauhkan seseorang dari pertolongan Allah gitu. Sifat pertama kita bahas pagi hari ini yakni sifat bakhil. Tapi tentu saja saya sadar ketika disebutkan bakhil, biasanya konotasi kita langsung kepada harta, langsung kepada uang, gitu ya. Padahal disinilah kelirunya. Ternyata bakhil itu bukan hanya soal harta. Maka itu ada orang-orang yang merasa sudah banyak memberi sodako, infak, nggak pelit dia menurut dia, hartanya dia berikan. Tapi kok rasanya pertolongan Allah jauh. Rupanya karena definisi bakhil itu bukan hanya harta. Ini bahaya sekali. Sehingga orang merasa sudah tidak bakhil gitu ya kira-kira ya. Tapi ternyata rupanya bakhil itu bukan hanya soal harta. Nanti kita akan masuk ke situ. Sebelumnya saya tampilkan dulu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalil-dalil Al-Quran bagaimana betul-betul kebakhilan itu akan menutup pintu pertolongan Allah. Nanti di di berikutnya baru akan saya tampilkan bahwa ciri-ciri bakhil itu atau jenis-jenis bakhil itu bukan hanya kepada harta ya. Bentar, mohon izin saya minum dulu ya Bu. Sebentar. Baik, kita mulai pelan-pelan bagaimana bakhil itu akan menutup pintu pertolongan Allah. Banyak sebetulnya ayat Al-Quran menjelaskan ini. Saya hadirkan 6 dalil supaya kuat. Tapi kalau mau diambil semua, banyak sekali. Mungkin sampai 27. Tapi saya pikir 6 saja cukup. 6 saja cukup agar kuat pemahaman kita bahwa bakhil itu betul-betul menutup pertolongan Allah. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita buka Quran surat Al-Lail, surat ke-92, ayat 8, 9, dan 10. Silahkan, mungkin ada yang mau bantu membacakan, apakah Bu Dian, atau Bu Hani, atau ibu-ibu yang lain, silahkan. 92 ya Ustaz ya. 92, sering kita dengar ayatnya, ya. Surat Al-Lail, ya. Ayat 8, 9, dan 10. Silahkan. Saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Iya, terima kasih Bu Dian. Jadi luar biasa kalimatnya ya. Kekikiran di situ ini masih kalau dengar kikir begini, kalau belum dijelasin nanti masih paradigmanya masih soal uang, soal harta, padahal bukan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita masukkan dulu dalilnya. Ini luar biasa. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil, kikir, dan dia merasa tidak perlu pertolongan Allah gitu ya. Wakazdzaba bil husna, mendustakan kebaikan, maka akan kami mudahkan menuju kesukaran. Lah.
Fasanu yassiruhu, kami mudahkan, tapi bukan mudah yang enak, bukan mudah yang baik. Justru dimudahkan menuju kesulitan. Bayangkan Ibu-ibu. Kesulitan yang dimaksud apa? Dalam berbagai lembar kitab tafsir, pada ayat ini dijelaskan, kesukaran itu akan dialami baik di dunia maupun di akhirat. Kesulitan saat di dunia, kesukaran di dunia, kesukaran saat sakaratul maut nanti menghadapi sakaratul maut, sulit, susah. Apalagi nanti berujung di akhirat, juga usron, kesulitan dan kesukaran, Ibu-ibu. Jadi betul-betul jauh pertolongan Allah ini kepada orang yang seperti ini, ya, bakhil ya. Nah, cuma kita endapkan dulu karena bakhil itu ternyata bukan cuma soal harta. Itu yang poin pentingnya itu di situ. Nomor 2, dalil nomor 2, Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 180. Nah, ini kebakhilan itu nanti akan berdampak buruk, ya, menjadi satu ancaman Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah kalungkan sebagai api neraka di leher orang yang bakhil tadi itu. Nah, cuma sekali lagi, bakhil ternyata bukan cuma soal harta. Silakan Bu, mungkin kita bacakan. Bu Hani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, terima kasih Bu Hani. Di situ tadi ada kata-kata sayutawaku nama bakhilu bihi, itu diartikan dan akan kami kalungkan harta yang mereka bakhilkan. Padahal tidak ada kata-kata harta di situ ya. Jadi terjemahan itu agak terlalu sempit mengartikan. Kalimatnya begini, sayutawaku nama bakhilu bihi. Ya, jadi tidak ada kata, tidak dibatasi pada harta saja. Karena nanti kita buka ayat ini juga, tapi melihat sisi min fadlillah. Jadi karunia Allah itu kan bukan cuma harta ya. Jadi yang dibakhilkan itu adalah karunia Allah gitu. Bahkan ditambah nanti walillahi mirasus samawati wal ard, milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Ini menunjukkan bahwa karunia Allah bukan cuma harta. Orang-orang yang bakhil terhadap karunia Allah tadi, apa yang dia bakhilkan akan dikalungkan sebagai api neraka di lehernya nanti di hari kiamat. Dan tidak ada penyebutan harta di situ, cuma terjemahan memang langsung menyebutkan sebagai harta. Oke? Ya. Nah, kita lanjut ya. Nomor 2, dalil nomor 2. Ini agar betul-betul kuat ke dalam diri kita, betul-betul memang kalau bakhil ini amat buruk ya. Jadi menutup pintu pertolongan Allah kepada kita. Nomor 3 atau dalil nomor 3, surat At-Taubah, surat ke-9, ayat ke-76. Nah, ini adalah sequence atau urutan bagaimana seseorang itu bisa berpaling dari jalan Allah. Nah, jadi kalau ada orang susah diajak hidayah gitu ya, menuju hidayah, dia berpaling dari jalan Allah, sombong dan lain sebagainya, coba dicek. Sebelumnya pasti dia bakhil itu. Nah, karena ini ayat ini menjelaskan urutannya, ya, urutan keberpalingan itu. Bakhil terhadap apa? Lagi-lagi ada kata fadlih, ya, karunia Allah. Dan karunia itu bukan sekedar harta. Nanti kita buka itu. Nah, silakan dibacakan dulu mungkin, Ibu. Bu Ani misalnya siapa? Bu Ani silakan. Siapa yang bisa baca? Yang nyimak aja. Iya, siapa yang bisa baca, yang nyimak silakan. Kalau nggak ada Dian aja, Dian. Enggak saja, hanya dulu ya. Oke. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Ya, terima kasih Bu Hani. Jadi falamma atahum min fadlihi. Nah, ketika Allah mendatangkan kepada mereka karunia-Nya, sekali lagi di situ nanti karunia itu ya yang akan kita bakhilu bihi, mereka bakhil terhadap karunia Allah itu.
Ada huruf wawu yang saya merahin tintanya itu wawu atof atau lanjutan, artinya tawalla atau keberpalingan, wa tawalla wa hum mu'ridun, itu keberpalingan mereka itu ada keberpalingannya karena sebelumnya mereka punya sifat bakhil terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka. Jadi berpalingnya seseorang itu dari kebenaran itu diawali dari sifat bakhil atas karunia Allah kepada mereka. Jadi ketutup rahmat Allah, ketutup jalan hidayah bagi orang tersebut, tertutup kebenaran dari orang tersebut, mereka berpaling, jadi gampang berpaling, jadi gampang celaka, itu karena diawali dari sifatnya yang bakhil. Nah, sekali lagi penting kita buka bahwa bakhil dikatakan Allah bukan kepada harta, tapi kepada karunia Allah yang bukan hanya, tentu saja bukan hanya sekedar harta kekayaan. Harta kekayaan masuk juga, tapi bukan cuma itu ya. Oke, kita kuatkan lagi. Sekarang dalil yang keempat. Surat 47, surat Muhammad ayat ke-37. Ya, jadi kebakhilan itu akan mengeluarkan kedengkian, akan menunjukkan, maksud saya ya, menunjukkan atau menghasilkan kedengkian dalam diri seseorang. Jadi orang yang, kalau kita ketemu orang nih, dia dengki aja sama orang lain, tuh dengki aja, rasanya kok gimana gitu ya. Coba dicek, pasti dia punya sifat awalnya adalah bakhil gitu. Jadi kebakhilan yang mendului, kemudian hasilnya adalah kedengkian. Tadi keberpalingan surat At-Taubah tadi, sekarang kedengkian, dengki sama orang tuh itu adalah akibat dari bakhil gitu. Nanti bakhilnya baru kita buka jenis-jenis bakhilnya. Silakan, mungkin ada yang membacakan. Ya. Saya kali ya Mbak Dia. Ya, ya boleh, silakan. Maaf suaranya rada serak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sekiranya dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan dia akan menampakkan kedengkianmu. Ya. Terima kasih Bu Lis ya. Jadi kedengkian seseorang itu jadi keluar, jadi kelihatan, jadi muncul ya. Ibu-ibu, sekali lagi itu adalah hasil atau akibat dari sifat sebelumnya yang mestinya kita jaga, yaitu adalah kebakhilan gitu. Kebakhilan. Jadi ini luar biasa, ini sifat ini getok tular gitu ya, diawali dari situ nanti ujungnya kemana-mana itu ya. Mengeluarkan sifat-sifat buruk berikutnya yang memang sangat kronis gitu ya, sangat bahaya banget itu. Tapi diawali sungguh-sungguh dari bakhil ini. Saya pengen kuat kita supaya hati-hati betul kita dengan sifat ini, baru nanti kita buka apa jenis-jenisnya. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebakhilan itu sebetulnya menghancurkan dirinya sendiri gitu. Karena ketika dia bakhil, sebetulnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Masih di surat Muhammad juga ayat yang terakhir ya, ayat 38. Jadi orang yang bakhil itu sebetulnya dia sedang menghancurkan dirinya sendiri karena dia bakhil untuk dirinya sendiri. Kata Allah begitu. Dan kalimat nanti ada sebutan di situ, Allah itu kaya, kamu ini fakir loh, kata Allah gitu. Kamu ini butuh saya, kata Allah gitu ya. Nah, jadi kalau kamu bakhil ya kamu bakhil untuk dirimu sendiri sebenarnya gitu ya. Makanya nanti ketika kita buka jenis-jenis bakhil, disitulah kita sadar bahwa kalau kita tidak bakhil itu dampak baiknya juga untuk kita sendiri. Itu maksudnya. Nah, silakan, mungkin ada yang bantu bacakan lagi. Saya boleh Ustaz? Boleh. Ya. Silakan. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya. Dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Terima kasih Bu Sofiati ya.
Makasih Bu. Jadi luar biasa nih kalimat ancaman sebetulnya ya, ancaman dari Allah. Sekali lagi kalau di terjemahan tadi langsung ada arti harta ya, padahal maksudnya bukan cuma harta, tapi nggak apa-apa kita terima dulu aja kalimat Allah tadi. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu kaya, maha kaya, dan kalian itu fakir, kata Allah gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya butuh saya, karena kalian kan fakir, kata Allah gitu. Tapi kenapa kalian bakhil? Nah, bakhil itu adalah, kata Allah, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang bakhil, sebetulnya dia sedang bakhil, dia sedang kikir untuk dirinya sendiri, dan itu menghancurkan dirinya sendiri. Oke, terima kasih Bu. Sekarang yang keenam. Nah, ini agar kita termotivasi, saya ambilkan 6 saja dari sekian banyak ya. Surat Al-Hasyr, surat 59 ayat ke-9. Kalau orang mampu terbebas dari kebakhilan, maka dia akan muflih, dia akan menjadi orang-orang yang sukses. Sukses itu di dunia dan juga di akhirat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi besar sekali dampaknya kalau orang bakhil atau orang tidak bakhil ya. Itu dua kutub yang berbeda, tapi dampaknya betul-betul dahsyat di kedua-dua kutub tersebut. Ya, silakan. Mungkin kita bacakan lagi. Silakan. Ada yang mau baca? Ya, silakan lagi. Boleh, Ada yang Mbak? boleh, Boleh, Mbak Dian? silakan. Boleh, silakan. Ya, oke, makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menyiapkan rumah dan beriman sebelum mereka kedatangan muhajirin, mereka menyayangi orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dan di dalam dada mereka tidak ada sesuatu keinginan pun dari apa-apa yang telah diberikan atau harta rampasan kepada mereka, yaitu orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang muhajirin di atas kepentingan mereka, walaupun mereka dalam kesusahan. Dan barang siapa yang terpelihara dari diri yang kikir, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sadaqallahul azim. Iya, terima kasih Bu Nungki ya. Jadi ini Allah cerita tentang orang-orang sahabat Ansor. Mereka kedatangan orang dari muhajirin. Mereka nggak kenal sebelumnya orang-orang muhajirin itu. Tapi mereka perlakukan luar biasa. Mereka perlakukan bahkan lebih mulia daripada diri mereka sendiri. Maka itu ada kalimat di situ. Walau kana bihim khososoh kalimatnya ya. Jadi lengkapnya gini. Walazina tabawa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang menyiapkan tempat di Madinah itu yaitu Ansor, mereka mencintai yang datang muhajirin kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Itu dia. Mereka mengutamakan sahabat muhajirin mereka walaupun mereka sendiri kesulitan. Nah, itu ya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak bakhil dan ini bukan cuma harta. Gitu. Tapi pertolongan, demikian pula kesempatan berusaha gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terbebas dari sifat kikir dalam dirinya, sungguh mereka adalah orang-orang yang sukses, ya, muflihun gitu ya. Oke, mudah-mudahan 6 ayat ini menjadi cambuk bagi kita ya untuk betul-betul menghindar dari sifat bakhil. Dua kutubnya saya sampaikan, 1-5 adalah kutub negatif atau dampak negatif ketika orang bakhil, dan dampak positif di ayat ke-6-nya yaitu mencontoh para sahabat Ansor ketika mereka betul-betul mengutamakan orang-orang muhajirin dari diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan yang kesulitan. Nah, sekarang kita masuk kepada definisinya bakhil. Nah, ini di sinilah anunya nih apa? Miss out-nya tuh di sini. Ya, jadi banyak kita akhirnya keliru, ujung-ujungnya bahaya Bu, karena kita bisa jauh dari pertolongan Allah. Ya, tadi wa nuyassiruhu lil usra, kami mudahkan menuju kesulitan, kesukaran itu ya, itu bahaya banget itu. Kalau sudah sampai ke sukar, waduh susah sekali untuk kembali lagi walaupun tentu masih bisa. Demikian pula dengki, demikian pula
tadi berpaling dari kebenaran itu karena bakhil. Oke, kita buka ayatnya. Kalau ini mungkin saya bacakan langsung aja. Tadi sudah dibacakan di awal tadi, surat ketiga ayat 180. Sekarang kita fokus kepada kalimat di atasnya ya. Jadi kalimatnya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabanna allazina yabkhalun, dan janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka mereka sedang melakukan kebaikan dengan menjadi bakhil. Apa yang mereka bakhilin gitu kira-kira ya? Bima atahumullahu min fadlih. Nah, itu dia. Jadi mereka bakhil terhadap karunia fadlih yang Allah berikan kepada mereka. Disinilah maksud Allah. Bahkan kalau ibu-ibu buka runtutan ayatnya dari ini kan 180 ya. Kalau ke atas 179, 178, 176, 177, 176 dan seterusnya itu bukan bicara tentang harta. Tapi bicara tentang bagaimana orang-orang kafir itu tidak mau memberikan pengakuan kepada Rasulullah, gitu ya. Nanti kita buka. Pengakuan termasuk salah satu bentuk kebakhilan kalau orang sulit mengakui kelebihan orang lain, gitu ya. Nah, jadi bakhil yang dimaksud bukan hanya harta, dan itu sangat penting bagi kita karena kalau tidak kita teliti, tidak kita buka, kita merasa bakhil itu hanya harta saja. Kita pikir kalau sudah infak, sudah kasih duit, sudah kasih harta ke orang lain sudah cukup, padahal bukan itu. Oke, jadi fadlu atau fadlan, karunia Allah bukan cuma harta. Apa saja? Ya. Yang pertama, tentu bakhil itu tentu saja harta ada juga masuk sebagai komponen pertama ya. Nah, sebelum kepada komponen kedua, saya kupas dulu sedikit mengenai komponen harta. Orang bakhil terhadap harta itu surat Al-Ma'arij ayat 70 dan surat 70 maksud saya ayat 24 dan 25 Ibu. Kalimatnya begini. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah, ada satu bentuk harta yang harus kita keluarkan yang memang ada hak. Nah, ini saya merahin tintanya itu ya. Allah menggunakan kata hak. Hakum maklum, ada hak di dalam harta kita itu. Ada hak orang. Gitu. Siapa mereka? Lis-sa'ili wal mahrum, baik orang yang datang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta kepada kita. Gitu ya. Untuk ini saya ambil waktu sebentar untuk harta ya, jenis bakhil yang harta. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 71 ya, bahwa harta itu adalah memang harus dikembalikan kepada yang mempunyai, memiliki. Jadi harta yang kita punya, umpamanya kita dapat harta 10 miliar umpamanya ya, atau 1 miliar gitu, atau 100 juta atau 10 juta, di dalamnya itu bukan punya kita semua. Ada hak orang lain. Nah, itu maka kalimat Allah menggunakan kata hak. Nah, di surat An-Nahl ini, surat 16 ayat 71, menggunakan kata-kata radina rizqihim, kembalikan, ya, mengembalikan kepada yang haknya. Gitu ya. Silakan. Mungkin ada yang mau bantu bacakan surat An-Nahl ayat 71. Ya, silakan. Ada. Saya boleh? Saya Boleh. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah melebihkan, insyaallah, dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya pada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Sadaqallahul azim. Iya, terima kasih Bu Femi. Jadi kalimatnya mohon perhatian dalam bahasa Arab ya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Ya, ini khusus untuk rezeki harta ya maksudnya. Faman lazina fuddilu biraddi rizqihim. Tadi di terjemahan diartikan memberi, padahal harusnya mengembalikan.
Mengembalikan nih kalimatnya nih yang saya lingkarin. Radina bihim, radina rizkihim maksud saya. Mengembalikan rezeki itu kepada orang yang berhak. Nah, jadi kalimat ini oleh Allah dipilih kalimat mengembalikan itu supaya kita sadar bahwa itu bukan punya kita. Sebagiannya itu bukan punya kita gitu loh. Kalau gini kan, kalau kita nggak disadarin begini, rasanya kita ngasih ke orang tuh rasanya kita yang hebat gitu. Enggak. Itu tuh hak mereka. Kita cuma ngembaliin aja hak mereka. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngasih tapi kayaknya kok gimana dia tuh sama orang yang diberi tuh kayak wah tinggi gitu. Wah, kalau saya nggak ngasih kamu nggak makan kali. Wah, kira-kira begitu ya. Tidak, nggak gitu. Logikanya enggak gitu. Logikanya adalah di dalam harta kita itu ada hak mereka. Kita cuma mengantar, mengembalikan saja milik mereka. Itu maksudnya. Gitu ya. Maka kalimat Allah tadi biraddi rizkihim, mengembalikan rezeki itu ala ma malakat aimanuhum fahum fi sawa, terutama kepada orang-orang yang memang ada di bawah tanggungan kita. Itu yang tidak mampu, itu hak mereka. Itu misalkan kita Pak D, saya Pak D misalkan gitu ya. Ada ponakan saya yang nggak mampu. Dia tahu Pak D-nya ini mampu gitu. Nah, itu wajib, itu menjadi hak dia itu. Ya, untuk saya kembalikan apa yang Allah titipkan kepada saya kembalikan kepada dia sebagiannya. Biraddi rizkihim. Nah, ini paradigma yang harus kita bangun supaya orang nggak bakhil. Jadi ada orang ngasih tapi bakhil. Kenapa? Dia anggap saya ngasih kamu, kalau kamu nggak saya kasih, kamu makan apa? Loh, itu bakhil tuh. Itu maksudnya. Jadi yang Allah bilang di sini itu hak mereka, bukan hebatnya kamu, bukan gitu. Tapi itu memang hak mereka, gitu ya. Jadi attitude kita lah yang harus kita perbaiki dalam hal rezeki, bakhil dalam rezeki ini, ya, Ibu. Oke. Nah, ini kata-kata roddi ini ya. Tadi dipakai kata-kata roddi rizkihim kan. Ini saya tambahkan supaya jelas bahwa roddu itu memang artinya kembali, dikembaliin. Asalnya dari bukan milik kita memang gitu loh. Saya bacakan aja langsung ini untuk cepat saja. Kalimat Allah dalam surat ke-6 ayat 62 itu sumaruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian jiwa itu akan dikembalikan kepada Allah, yaitu pemiliknya. Jadi setiap manusia ini kan berasal dari Allah, milik Allah. Nanti saat wafat akan dikembalikan ke sisi Allah. Kalimat Allah di situ menggunakan sumaruddu, dia akan dikembalikan ke sisi Allah. Nah, tadi surat An-Nahl ayat 71 itu raddi rizkihim biraddi rizkihim. Ya. Jadi hartamu itu nggak semuanya punya kamu, kira-kira gitu Allah mau bilang. Itu ada punyanya orang, sana kembaliin, kira-kira gitu. Ya, jadi kita bukan ngasih karena hebatnya kita, bukan. Itu cuma ngembalikan saja punya orang yang ada di tangan kita. Oke? Ini yang pertama, Ibu-ibu ya. Definisi bakhil, ya, yaitu terhadap rezeki. Maksudnya dia merasa rezeki itu punya dia, sehingga dia merasa ketika memberikan kepada orang lain, dia merasa dia hebat. Itu bakhil namanya. Nanti ujungnya akan sulit pertolongan Allah datang kepada dia. Nah, yang kedua, bakhil yang kedua ini penting, yaitu bukan sifatnya harta. Ya. Apa kalimatnya? Surat kedua ayat 195. Ya. Jadi kalimat di situ menegaskan lagi surat ketiga tadi ya, surat Al-Baqarah tadi, surat Ali Imran tadi maksud saya, dan beberapa surat yang lain bahwa yang bakhil itu adalah bakhil terhadap karunia Allah. Karunianya apa saja? Nah, ini kita buka ya. Ini mungkin saya bacakan aja biar saya biar cepat. Ya, kalimatnya begini. Wa anfiqu fi sabilillah. Infakkanlah hartamu di jalan Allah. Satu infak harta ya. Perhatikan kalimatnya, ada wawu di situ yang menunjukkan kesamaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kamu kerangkeng, jangan kamu belenggu tanganmu ini masuk ke dalam kecelakaan. Maksudnya masuk ke dalam keburukan. Ya. Jadi apa yang dimaksud? Ada kalimat berikutnya, wa ahsinu, oleh karenanya berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi
Maksudnya, saya sederhanakan ya Ibu ya. Maksudnya, ketika seseorang tidak mampu berbuat kebaikan kepada orang lain, itu artinya dia membelenggu tangannya sendiri masuk kepada keburukan, dan itu artinya dia tidak mau memberikan infak dalam bentuk yang bukan harta. Artinya bakhil. Jadi bakhil yang kedua ini adalah tidak mau berbuat kebaikan kepada orang lain. Gitu. Tadi ada yang sifatnya harta, kasihkan harta. Tapi juga sekarang ada yang sifatnya bukan harta. Jadi berbuat kebaikan kepada orang lain. Nah, apa saja jenis-jenisnya sehingga kita tahu nanti kalau begini bakhil, kalau begitu bakhil gitu ya. Nah, kita buka Quran surat ketiga 134 yang pertama. Di sini ada 3 kategori bakhil yang bukan harta. Ya, saya bacakan kalimat Allah. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang pertama. Jadi orang berbuat baik kepada orang lain itu adalah ketika dia berinfak baik di masa lapang maupun di masa sulit. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau orang infaknya itu cuma di masa lapangnya saja, dia bakhil. Kenapa? Ya karena Allah sudah berikan karunia kepada dia. Karunia kepada dia diberikan baik saat dia berbuat dosa maupun saat dia tidak berbuat dosa. Allah nggak pandang bulu tuh. Allah tetap kasih karunia kepada dia. Tapi kalau dia infaknya lihat-lihat dulu, maksudnya lihat-lihat, oh saya lagi ada uang, infak deh. Saya lagi nggak ada uang, nggak usah deh. Itu namanya bakhil. Sebaliknya ada lagi orang yang bakhil ini infaknya cuma di masa sulit saja. Maksudnya di masa sulit misalkan gini, lagi sakit dia pengen sembuh. Kita sodakoh deh, cari anak yatim deh, sekian banyak deh. Ya, berikan infak sodakoh. Kenapa pengen kepada kesembuhan? Ada yang tanya gini, loh apa itu enggak boleh Ustadz? Boleh. Tapi kalau kita infaknya cuma saat ada pengennya doang, cuma saat ada maunya saja itu, maka termasuk kita golongan yang bakhil. Lantas supaya nggak bakhil gimana? Ini kalimat Allah, infak di masa lapang maupun di masa sulit, jangan lihat jumlahnya, tapi lihat tetap konsisten. Lagi ada banyak, kita infak banyak. Lagi ada sedikit, kita infak sedikit. Jangan pas ada maunya saja. Waduh, sakit nih saya Ustadz, biar cepat sembuh. Apa enggak boleh? Boleh. Tapi kalau cuma infaknya di saat ada maunya itu saja, sekali lagi, itulah bakhil jenis yang pertama. Ibu. Ya. Ya, kenapa? Karena ada maunya tok gitu loh. Coba lihat Allah. Allah kan memberi karunia, kan bakhil tadi kan bakhil terhadap karunia Allah kan. Allah kan kasih karunia kita nggak lihat-lihat. Nggak lihat-lihat maksudnya kadang kita rajin ibadah, kadang kita nggak rajin ibadah, kadang kita ini mbalelo kepada Allah, kadang kita maksiat, tapi Allah tetap aja kasih kita udara untuk kita hirup gratis, tetap aja jantung kita ini berdetak dengan baik, tetap aja mata kita bisa sehat, tetap Allah beri kemudahan kepada kita. Allah nggak lihat-lihat tuh, masa kita diberi karunia sudah segitunya, lalu kita pilih-pilih untuk keinginan kita saja, untuk kemauan kita saja, itu namanya bakhil. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, yang kedua adalah menahan marah. Nih, jadi yang kedua, orang yang gampang marah itu adalah orang yang bakhil, ibu-ibu. Kenapa begitu? Sederhana sekali sebenarnya. Coba lihat Allah. Tadi kan lagi-lagi kata Allah, Allah sudah karuniakan kepada kita karunia yang besar. Salah satu besarnya karunia Allah itu apa? Allah tidak cepat marah sama kita. Coba kita renungi, seandainya dosa-dosa yang pernah kita lakukan ini menjelma menjadi satu bau yang melekat dalam tubuh kita. Rasanya kayak apa bau badan kita ini, nggak ada yang mau dekat sama kita. Mungkin busuk sekali baunya itu. Kalau Allah cepat marah sama kita, ya kan? Kita bikin salah langsung dihukum, bikin salah langsung dihukum, bikin salah langsung marah Allah, marah-marah gitu. Tapi tidak begitu Allah tuh. Saking diberikan kita karunia,
kita berbuat salah, berbuat dosa, Allah tunggu dulu sampai taubat. Nggak langsung marah. Jadi kalau ada orang, begitu orang sedikit bikin salah sama dia, 2 kali, 3 kali, 4 kali misalkan, baru segitu aja orang bikin salah sama dia, anak bikin salah, atau suami misalkan, atau ibu istri kepada bapak juga, langsung marah, langsung awas, hati-hati. Itu artinya kita bakhil. Ibu-ibu. Ya, sekali lagi, kenapa begitu? Allah aja nggak gitu sama Anda. Karunia Allah aja luas kepada Anda, nggak langsung marah Allah. Itu bentuk karunia loh. Besar itu karunia Allah. Ya, nggak langsung marah. Nah, jadi kalau kita gampang marah, berarti kita bakhil atas karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, berupa Allah tidak gampang marah kepada kita. Yang ketiga, kalimatnya tadi dalam surat Ali Imran, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan memaafkan manusia. Jadi orang yang sulit memaafkan, sulit dia memaafkan, maaf ya, ini orang bakhil. Orang bakhil ini, ya. Kenapa? Lagi-lagi kita tuh cerminnya ke Allah tadi. Karunia Allah gitu. Allah tuh kasih karunia kita besar banget. Gampang memaafkan Allah itu kepada kita itu. Kita bikin dosa sebanyak apa, sebesar apa dosa kita. Kalau kita mau taubat saja sama Allah, Allah ampuni kita. Nah, maka itu kalau dalam kehidupan kita ada orang berbuat salah, berbuat zolim sama kita, kalau dia datang minta maaf, itu pantang kita tidak memaafkan tuh. Ada lagi begini, saya sih udah maafin Ustadz, tapi aduh enggak deh, kalau ini enggak deh, enggak mau lagi deh, enggak misalkan gitu ya. Nah, boleh, silahkan. Umpamanya ada Anda pernah ditipu orang soal keuangan misalkan. Nah, dia udah datang minta maaf misalkan gitu ya, dia katakanlah ya nanti saya ganti, oh ya sudah, oke. Di dada kita lapangkan, yang mau diganti itu silahkan. Terus di kemudian hari, saya tapi nggak mau lagi berurusan soal uang sama dia Ustadz. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kemaafannya mesti tulus kita berikan tadi. Gitu. Kemaafannya mesti tulus. Ciri-cirinya bagaimana? Sudah, jangan diceritakan ke orang. Gitu maksudnya ya. Jangan diceritakan ke yang lain umpamanya gitu ya. Urusan itu ya biar diselesaikan antara kita berdua saja misalkan ya gitu ya. Dalam satu keluarga umpamanya nih, saya kasih contoh aja biar gampang. Ada satu ponakan pernah pinjam uang umpamanya, gitu ya. Tahu-tahu nggak dikembalikan, sudah lama, sudah begini, janjinya sekian lama umpamanya nih ya. Nah, terus dia, maaf ya Om, misalkan, maaf ya Tante, ya saya salah, ini insya Allah saya akan cicil, bla bla bla. Ya sudah, ya. Tapi kita dalam hati lain kali mungkin nggak akan saya berikan pinjaman. Mungkin kalau dia minta butuh, saya kasih aja walaupun sedikit, misalkan, silahkan. Tapi yang bentuk memaafkan tadi sudah jangan diceritakan lagi. Jangan diceritakan kepada tante yang lain atau om yang lain, diceritakan kepada keluarga yang lain. Itu artinya kita belum memaafkan itu. Ya, jadi sekali lagi, sulit memaafkan adalah bakhil. Jadi maaf itu kan adanya di dalam dada ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi seperti Allah memaafkan kepada kita, demikian pula jangan kita bakhil terhadap kemaafan itu. Oke, sudah 3 ya. Saya tampilkan 8 ciri bakhil yang bukan uang ini ya. Sekarang poin ke-4 dan poin ke-5 ya. Ini 4 dan 5 nih harusnya nih. Ini 4. Salah ya. Iya. Sorry, 4 dan 5 ya. Yaitu surat Ali Imran juga, masih surat Ali Imran ayat 147 ya. Jadi langsung saya bacakan aja mungkin ayatnya, wa makana qaulahum dari ayat 146-nya sebetulnya, tapi enggak apa dari ayat 147 ke 148 nanti ya. Wa makana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ada orang-orang yang merupakan muhsinin ya, orang-orang yang berbuat baik di sisi Allah ini, mereka itu adalah orang-orang yang terbiasa ya, terbiasa sadar
Dan kemudian kesadaran mereka itu nanti tertuang ya ibu-ibu menjadi pada ayat 148-nya fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah memberikan karunia kepada mereka karena mereka berbuat baik ini. Nanti kita buka perbuatan baiknya apa. Baik di dunia, sawabat dunia, wa husna sawabil akhirah, dan balasan yang bahkan lebih baik lagi nanti di akhirat. Dan kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, mereka lah orang yang berbuat baik. Artinya mereka tidak bakhil gitu ya. Nah, apa saja kebakilan yang dimaksud di situ? Pertama, wa makana qaulahum ila an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi rabbana ighfir lana dzunubana, artinya orang-orang yang terbiasa mengintrospeksi diri. Nah, dengan kalimat tadi, rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, saya tahu saya salah. Ya Allah, ini salah saya. Tolong ampuni saya ya Allah. Jadi orang-orang yang sulit mengintrospeksi diri di lain pihak, ya, di lain pihak, kalau kita sulit mengintrospeksi diri, itu artinya bakhil. Ya, itu maksudnya. Itu artinya bakhil. Maaf ya. Kadang-kadang ada orang, kalau diberi tugas mengintrospeksi orang lain, waduh, itu luar biasa. Sampai ke lubang jarum dia tahu itu ada kesalahan orang itu. Tapi jarang atau sulit ya untuk bisa mengakui, mengintrospeksi dirinya sendiri. Awas, orang seperti ini kategori bakhil, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kategori bakhil karena untuk dirinya sendiri sulit dia mengintrospeksi. Jadi mari kita jadi sebaliknya. Kalau untuk mengintrospeksi orang kayaknya susah kita tuh, ya nggak kelihatan lah kira-kira, atau kelihatan sedikit-sedikit lah gitu ya. Tapi kalau untuk introspeksi diri, mari kita cari betul-betul sampai ke lubang jarum supaya kita terhindar dari sifat bakhil, dan insya Allah oleh karenanya pertolongan Allah mudah kita dapatkan. Berikutnya nomor 5, ini salah ketik ya, nomor 5, orang-orang yang berbuat baik tadi alias anti bakhil adalah orang-orang yang sadar wa israfana fi amrina, ya Allah ampunilah kami karena kami berlebihan dalam urusan kami. Jadi maksudnya orang-orang yang tidak berlebih-lebihan dalam urusannya itu orang yang berbuat baik. Di lain pihak, orang kalau dia berlebihan menyikapi hidupnya itu dia bakhil. Bakhil ibu-ibu ya. Jadi kalau orang tuh misalkan ya apalah suaminya salah dikit, wah udah nggak mau ngomong seharian misalkan gitu ya. Ada yang seperti itu. Atau bapak-bapak misalkan gitu ya, istrinya kayak salah sedikit, oh kayaknya udah gimana gitu ya. Awas jangan berlebihan kita sama hidup ini, menyikapinya. Nanti itu bakhil itu. Maksudnya begitu. Kenapa ini jadi bakhil? Karena kaca kita tadi, cermin kita kepada Allah. Allah aja nggak berlebihan sama kita tuh. Ya, segitu dosanya banyak kita, segitu dableknya kita ini kepada Allah, tapi Allah sikapi kita dengan tenang. Masa orang salah sedikit aja sama kita, wah udah ini pokoknya nggak bisa, wah, harus ini pokoknya sudah. Wah, kayak the end of the world gitu ya, kayak kiamat aja apa sesuatu yang ini tuh. Nah, itu hati-hati ibu kita. Itu artinya bakhil. Gitu ya. Kadang-kadang kita jadi nggak nyaman gitu ya kalau ada orang tuh sikapnya berlebihan banget. Sedikit aja nggak sesuai, nggak apa, tapi kayaknya kok berlebihan sekali gitu ya. Nah, itu artinya bakhil. Nanti itu bakhil itu akan menutup pintu pertolongan Allah tuh. Kita nggak sadar, kasihan jadinya. Gitu ya. Padahal mungkin dari satu sisi infak sodakohnya, uangnya lancar orang ini. Tapi kalau sikapnya berlebihan banget terhadap sesuatu yang harusnya nggak segitunya gitu, nah, biasanya kita akan saksikan sulit pertolongan Allah bisa dia akses, itu sulit, gitu ya. Karena itu sebetulnya sifat bakhil, nah, gitu. Cuma dia nggak sadar, dia pikir bakhil itu hanya uang saja, padahal bukan, ya. Oke, itu nomor 4 ya, tadi nomor 4, nomor 5. Sekarang nomor berikutnya ya, ini di sini ada
6 dan 7 ya. Maaf, ini berarti bukan 8, 7 ya Bu ya. Maaf, saya salah ketik. Yaitu surat Al-Maidah ya, ayat ke-13. Ini kalimatnya begini. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah ya. Jadi karena mereka melanggar perjanjian kami, maka kami jadikan hati mereka keras ya. Jadi sebetulnya yang dua kategori terakhir ini kerasnya hati ya. Orang yang hatinya keras itu juga bakhil gitu ya. Arifunal kalimah mawadhi, mereka mengubah kalimat Allah ya sesuka-suka mereka sendiri. Wa nasu hazzam mimma zukiru bi, mereka melupakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kalimat berikutnya, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, dan mereka berkhianat terhadap apa yang dipercayakan kepada mereka ya. Jadi apa saja ciri yang ini dalam ayat ini? Yang pertama tadi, hati yang keras. Nah, hati yang keras. Jadi kalimat tadi, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, itu dia. Qasiyah itu artinya keras. Hatinya keras. Nah, contoh hati keras dalam ayat ini adalah sebagaimana dicontohkan dalam ayat itu ya, yaitu susah memuji, mengakui orang lain. Itu Ibu. Jadi dia untuk mengakui orang lain itu memiliki kelebihan ya, selain itu memiliki satu kebaikan, itu susah. Itu orang Yahudi itu begitu Bu. Ya, jadi dia sulit mengakui bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat mereka. Maka Allah katakan qulubahum qasiyah, hati mereka keras. Ya. Jadi kadang-kadang ada ya, maaf nih Ibu, ini saya ambil contoh real ya dari apa yang masuk kepada saya. Ada mertua ya, ibu mertua karena terlanjur nggak suka sama mantu perempuannya berusaha untuk memperbaiki sikap gitu ya, masakin ke ibu mertuanya, bikin ini bikin itu, padahal enak itu yang dibikin mantunya itu gitu ya. Tapi karena dia terlanjur rasanya nggak suka gitu ya, sulit dia mengakui gitu ya. Adalah kurangnya ini, kurangnya itu. Jadi dia lihat kurangnya terus. Nah, itu maaf ya. Nah, ini contoh real saja, saya tampilkan contoh supaya kita sangat relate terhadap kehidupan kita. Jadi kalau sulit memuji, mengakui orang lain, kebaikan atau kelebihan orang lain, itu bakhil Bu. Bakhil itu. Dan itu nanti ujungnya sulit pertolongan Allah masuk kepada dia. Sekali lagi dari mana ini kita bisa perhatikan, kita bercermin kepada Allah. Allah itu kita lakukan kesalahan nih misalkan ya. Sekian banyak kita lakukan kesalahan. Tapi kebaikan-kebaikan kita itu tetap dicatat sama Allah. Tetap diakui. Nanti dosanya silahkan kita bertaubat, kan gitu Allah tuh sama kita tuh. Nah, masa kita nggak gitu sama orang? Orang mungkin sudah pernah berbuat salah sama kita. Tapi dia berusaha memperbaiki. Tadi contoh mertua mantu tadi ya. Coba dia memperbaiki gitu. Nah, kalau memang betul apa yang dia lakukan itu baik, ya harus yang dipuji ya pujilah gitu. Diakui dong gitu kan. Karena memang apa? Karena memang itulah realnya gitu. Jangan karena ketidaksukaan tadi, yang sudah terlanjur nggak suka tadi, kita jadi sulit memuji orang, kita jadi sulit mengakui kelebihan orang lain gitu ya. Apalagi itu mantu sendiri, apalagi itu mungkin ya ipar sendiri ya, dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak ya. Nah, yang ketujuh ya, maksudnya yang terakhir, orang yang bakhil itu cirinya adalah berkhianat terhadap kepercayaan yang diberikan kepada dia. Itu hakikatnya tuh orang tuh bakhil ya. Kenapa? Karena Allah saja tidak pernah berkhianat kepada dia. Allah saja tepat janji. Allah katakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berjanji dan Allah akan memenuhi janjinya kepada kita. Gitu. Kalau kita berkhianat kepada orang, artinya karunia Allah kepada kita berupa Allah memenuhi janjinya sama kita, ya, itu kita khianati. Artinya kita bakhil, kita pelit. Padahal Allah sudah berikan kepada kita.
memenuhi janjinya kepada kita. Kan janji Allah tuh kalau kita berbuat begini nanti Allah berikan kemudahan, kalau kita tobat Allah akan mengampuni. Itu kan janji Allah sama kita di benar-benar dilaksanakan gitu loh oleh Allah tuh. Ya, tidak berkhianat Allah kepada kita itu ya. Nah, kalau kita sampai berkhianat kepada orang yang mempercayai kepada kita, janjinya kita amanahnya kita khianati, artinya kita bakhil atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kalau ada orang percaya sama kita itu kan karunia juga, gitu loh. Jadi kalau kita tidak sanggup, bilang aja nggak sanggup. Jangan sampai akhirnya kita berkhianat, ya, dalam arti menyalahi amanah yang diberikan kepada kita, karena itu artinya bakhil, bahaya sekali, ibu-ibu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi dua bagian, ya. Bagian pertama tadi adalah ayat-ayat Al-Quran mengenai betapa bahayanya bakhil itu, dan bagian kedua adalah jenis-jenis kebakhilan yang dalam hal ini bakhil yang bukan uang justru adalah yang lebih berbahaya menurut saya, karena itu berada di dalam diri kita secara laten, ya, ada di dalam diri kita, dan kadang-kadang tentu saja kita tidak sadar sehingga pertolongan Allah sulit masuk kepada kita, bahkan kita akan mudah terperosok kepada kesukaran, terperosok kepada kesulitan hidup, baik di dunia, kemudian nanti saat wafat, dan apalagi nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bu Dian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dian, di-unmute dulu. Ada pertanyaan bisa Ustaz ya? Silakan Bu Dian. Kira-kira sampai jam berapa Ustaz? Mohon izin mungkin sekitar 20 menit ya ke depan. Oke. Iya. Ya silakan, mungkin ada ya Bu Hani. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi baru sadar bahwa ternyata bakhil itu tadi bahaya laten yang seperti Ustadz katakan, yang kita selama ini tidak menyadari, ya. Artinya ternyata itu sebenarnya kita harus memperbaiki karakter kita, ya Pak Ustadz, ya, karena semua itu kan seperti memaafkan, memberi pertolongan, tidak berkhianat dan sebagainya, itu semuanya kan karakter-karakter, ya Ustadz, ya. Ya, itu pertanyaan saya. Yang kedua, yang satu lagi adalah tadi kan Ustadz sampaikan di surat Al-Imran itu bahwa orang yang bakhil itu tidak akan mendapat hidayah dari Allah. Dan itu kan sangat luar biasa ininya, akibatnya. Nah, itu saya mohon penjelasan kembali lagi dari Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Hani. Jadi betul sekali, ini adalah karakter, ya, sifat gitu. Nah, sifat itu memang tentu saja tidak cepat gitu ya, kalau kita, alhamdulillah kalau kita sadar dan introspeksi diri, kemudian segera kita memperbaiki, alhamdulillah. Nah, yang bisa menjadikan motivasi kita supaya bisa memperbaiki diri ke depannya itu lebih mudah memperbaiki diri adalah tadi ancaman Allah bahwa kalau kita bakhil itu terjerumus kita pada kesulitan. Hidup ini susah aja gitu ya. Nanti maaf ya, saat wafat demikian pula susah gitu ya. Apa kita mau seperti itu? Akhirnya begitu, supaya kita introspeksi dan segera bisa memperbaiki diri ya, dari karakter-karakter kita tadi itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan Ibu mengenai surat Ali Imran, yang dimaksud mungkin adalah yang ini ya, saya share lagi ya. Yang At-Taubah, Ustaz, sorry. At-Taubah 75 ya? Oh, At-Taubah. At-Taubah 9. Yang tadi bahwa nggak akan mendapat hidayah itu, Ustaz. Oh iya. Oh ini ya. Ya. Jadi kalimatnya tawalla atau berpaling, ya, bukan nggak dapat hidayah, tapi dianya sendiri berpaling dari petunjuk. Jadi Allah sih tetap ngasih hidayah, cuma dianya yang berpaling. Nah, jadi keberpalingan dia itu adalah akibat atau hasil dari bakhilnya itu.
Nah, jadi memang sebenarnya yang harus kita jaga nih bukan berpalingnya, tapi bakhilnya. Karena berpaling itu nanti adalah hasil dari bakhilnya gitu ya. Cepat Jadi ya. kalau kita berperbaiki diri dari kebakhilan tadi, insya Allah hidayah pun kita pun gampang menselaraskan wajah kita, menselaraskan diri kita kepada hidayah. Itu maksudnya. Oh, Gitu. Jadi yang dimaksud adalah dianya sendiri berpaling dari hidayah Allah. Demikian Bu kira-kira. ya, syukran Pak Ustadz. Ya. Ya, sisa mungkin ada Ukti lagi ada yang mau bertanya Ibu-ibu atau kepada Pak Ustadz dari siapa yang biasa bertanya? Femi biasanya, Femi. Kalau sambil menunggu gitu, Ustadz, mungkin saya mengajukan pertanyaan aja, Ustadz. Iya. Begini, Ustadz, tadi kan kita tuh kita gitu mengeluarkan sesuatu itu di saat kita lapang dan sempit ya, Ustadz ya. Tadi di surat Al-Imran 134 ya. 33. Jadi yang saya permasalahkan itu sebenarnya gini, Ustadz, agak-agak nggak tenang batin tuh. Kalau misalnya gini, memang kita tuh sebenarnya kan kita harus memposisikan artinya seberapapun juga, misalnya kita ada katakanlah 50.000 atau 100.000 gitu kan. Cuman yang bermasalah ini sekarang ini kan banyak WA yang minta-minta itu, Ustadz, minta-minta untuk bisa sedekah gitu kan. Itu yang sebenarnya membuat kita tidak tenang gitu. Dia kadang-kadang kan dia wakafkan ini ya, nggak, kalau kita bisa mau ngasih 10.000 aja sih nggak apa-apa, banyak ada 10 yang WA masuk. Cuma itu akhirnya kita tuh jadi nggak tenang tuh akhirnya, tapi dia terus mendoakan kita aminin aja tapi dia bilang ini orang ngaminin aja tapi nggak ngasih gitu kan. Nah itu ketenangan batin saya tuh nggak ini, ada kadang-kadang kan kita ya artinya tadi kan dari lapang dan sempit gitu kan. Kan memposisikannya kita lagi kalau ada sih nggak ada masalah gitu kan. Kalau lagi kita lagi istilahnya pas-pasan gitu kan. Sementara itu bertubi-tubi tuh dari setiap udah diblok ada lagi keluar lagi. Jadi dia punya nomor-nomor lagi kan. Nah, saya merasakan itu kayaknya saya tuh nggak jadi gelisah gitu. Gelisah dalam arti kata gini, ya kalau dia mau meminta misalnya saya kasih 10.000, dia nggak apa-apa gitu. Tapi kan dia nanti yang air, pompa yang itu kan. Itu gimana caranya Ustadz untuk bisa kita membuat kita ketenangan, karena kan ini biar kita berinfak dalam waktu lapang dan sempit. Kalau ada sih kayak tadi Ustadz bilang mau berapa aja saya kasih gitu kan. Cuman di waktu kita yang masih istilahnya kita pas-pasan gitu, itu bagaimana caranya untuk bisa kita membuat kita lapang dada, bisa nerima maksud atau kayak bisanya seperti itulah gitu. Itu gimana Ustadz? Iya. Oke, terima kasih Bu Dian. Jadi berdasarkan ayatnya tadi surat Al-Ma'arij ya, saya kembali ke slide dulu nih Bu. Ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak merasa bersalah di satu sisi, tapi juga tidak pelit juga gitu, tidak bakhil juga dalam hal harta. Nah, jadi kalimatnya gini itu dalam surat Al-Ma'arij itu, walazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Haqqum ma'lum ini Ibu, salah satu implementasinya saya mengajarkan kepada para jamaah adalah kalau perlu Ibu punya rekening khusus ya untuk memasukkan uang yang menyisihkan, maksud saya menyisihkan uang yang akan dijadikan sebagai infak yang haknya orang-orang yang minta atau yang tidak minta ini. Artinya gini, umpamanya Ibu punya penghasilan atau ada uang 10 juta sebulan. Nah, dari 10 juta itu kan ada hak orang lain nih. Nanti yang minta maupun yang tidak minta, katakan berapa itu? Ini nggak ada batasannya. Nggak seperti zakat ya. Kalau zakat kan ada yang 2,5%, nanti ada yang 5% tergantung peruntukannya. Kalau ini nggak ada. Umpamanya Ibu mau, saya mau kasih 1% silahkan. Keluarkan uang itu, masukin ke rekening itu. Misalkan, katakanlah 100 juta, 1%-nya kan 1 juta ya, 1 juta. Tahun depan ada lagi 2 juta misalkan, atau 6 bulan kemudian ada lagi 2 juta, masuk lagi 1 juta, 2 juta sudah di situ, 3 juta. Nah, begitu ada orang yang minta, baik minjam atau minta apa, kalau Ibu lihat ini orang kredibel, misalkan Ibu mau kasih, dari 3 juta itulah yang Ibu ambil dari rekening itu.
Umpamanya, oh ada 3 juta nih, saya kasih aja 1 juta deh, 1 juta misalkan, kayak 1 juta. Kredibel dia orangnya. Oke. Nanti kalau dia kembalikan, masukin lagi situ. Atau ketika ibu punya uang lagi yang ini, yang dari hasil mana gitu misalkan, sisihkan lagi, masukin situ. Nah, sehingga nanti umpamanya itu sudah habis uang itu, ibu tidak akan merasa bersalah karena uang yang dialokasikan untuk infak tadi memang sudah habis diberikan. Gitu. Ya. Jadi mengalokasikan itu penting supaya kita tahu oh masih ada deposit ya kira-kira ya, masih ada deposit sekian nih dari harta saya yang bisa saya berikan. Nah, tapi tentu Bu, dalam WA yang masuk itu harus kita cek juga kredibilitasnya. Jangan sampai nanti kita salah sasaran juga gitu. Walaupun sebenarnya ibu memberi kepada siapapun, yang dilihat Allah tuh niat ibu, bukan apakah nanti dia nanti dia nipu nih, uangnya diambil, itu urusan dia, biarin aja gitu. Misalkan pun orang itu menipu ya, nggak dipakai yang sesungguhnya, apa itu urusan dia. Pahala ibu sudah tercatat di sisi Allah, tapi alangkah baiknya kalau kemudian bisa dicek, cross check kredibilitasnya supaya betul-betul nyampe kepada orang yang membutuhkan, nggak ada salahnya gitu ya. Tapi dari sisi ibu, dari sisi kita, supaya kita tidak merasa bersalah, demikian pula tidak merasa harus mengambil hak yang lain, hak rumah tangga, hak untuk anak, hak untuk cucu misalkan gitu ya, sisihkanlah dari situ. Atau gini, nggak usah buka rekening nggak apa-apa, tapi ibu tulis saja. Misalkan ibu dapat uang 100 juta, oh ada hak 1 juta, ada hak sekian, nanti datang lagi, ini tulis lagi 2 juta, sehingga ibu tahu, oh ada sekian deposit harta yang bisa saya, atau infak yang bisa saya keluarkan. Jadi di situ ibu tidak lagi merasa bersalah kalau memang sudah habis depositnya. Demikian kira-kira. Iya, tapi biasanya Ustaz emang saya lakukan gitu, saya keluarkan misalnya 10% gitu kan udah. Cuman kan itu karena dia bertubi-tubi dari hari ke hari terus saja kan. Akan udah habis, tapi kayaknya kalau udah mintanya kan juga nggak bisa kita kasih kalau misalnya mau 10.000 atau apa gitu kan. Itu kayaknya perasaan saya jadi kayak kurang puas gitu Ustaz. Jadi aslinya dengan dia yang kan udah ditutup gitu, ada kan kalau mau ngecek kredibilitasnya apa namanya dari itu kan butuh waktu kan, ternyata nggak bisa ngecek-ngecek begitu aja. Itu yang saya bilang akhirnya, ya Allah saya bilang, ini tapi dia ngirim doa terus nih, keselamatan bagi kita gitu. Tapi saya amin tapi saya bilang, ya Allah, kayak ada perasaan itu aja Ustaz sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah sih selama ini kalau saya dapat uang itu bukan saya bahkan saya habiskan gitu. Dalam arti misalnya dapat 10%, udah saya bagiin semuanya udah saya jadi nggak pernah pegang uang lagi untuk bisa menyimpan untuk yang istilahnya kayak kita kalau dapat sesuatu gitu kan. Itu aja yang masih bergejolak di diri saya tuh seperti itu karena dia tiap hari ngirim doa, ngirim ini dan itu lumayan ada 20 yang WA gitu. Jadi kayak agak bingung gitu Ustaz. Gitu aja Ustaz sebenarnya. Iya, nggak apa-apa sih, nggak usah merasa bersalah. Ya, oke tadi ya ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau ini menyangkut masalah yang kemarin waktu di acara pesantren Ustadz, ya, bahwa apa yang sudah kami ikhlaskan sebelumnya kan saya pasti ada amarah dong Ustadz. Kok aku ditipu, kok aku dibohongin, sebel, kesel, 1000 rasa jadi satu. Kalau makanan nggak apa-apa ya Ustadz. Nah, untuk menebus rasa kesal, sebel, benci waktu lalu itu bagaimana Ustadz? Supaya aku menjadi hamba Allah yang menjadi zero di mata Allah untuk menjadi lebih baik lagi gitu aja. Walaupun sekarang saya ikhlas, saya nggak mau pikirkan. Tapi kan saya pernah kesal tuh di masa-masa lalu. Itu bagaimana dengan masa lalu itu yang harus saya sikapi saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi Bu, memang kita ini kan manusia ya. Tentu saja ada saat dimana kita tuh ya marah gitu ya, kesel gitu. Tapi memang jangan lama-lama supaya Allah pun ridho sama kita. Nah, adapun yang sudah terjadi sebelumnya, kalau memang sudah keluar dari mulut kita umpamanya, nah, maka kita pertama bertaubat dulu sama Allah. Ya, minta ampun, maafin saya ya Allah. Dulu saya waktu itu saya belum ngerti gitu umpamanya ya.
Nah, berikutnya tolong bimbing saya ya Allah gitu ya. Saya sudah belajar, sudah ngerti gitu ya. Nah, gitu. Jadi pertama ya kita minta ampun sama Allah. Yang kedua, bisa kita tebus juga Bu Ani supaya lebih jejak gitu ya, supaya lebih firm gitu. Ya, Bisa juga kita tebus dengan tadi mengkafaroh ya, dengan kafaroh. Contohnya apa? Ya mungkin ibu mau sumbangkan sebagian kemampuan ibu misalkan ke mana gitu, misalkan ke masjid atau apa yang memang ibu tahu betul-betul eh, tempat yang tepat gitu. Nah, ibu niatkan itu untuk ya kafaroh lah kira-kira di mata Allah, bahwa saya menyesal gitu, supaya pertolongan Allah itu kembali dekat, kembali mudah umpamanya. Nah, itu dua hal itu bisa ibu lakukan, dan mudah-mudahan kembali membuka dekatnya pertolongan Allah kepada kita, kepada ibu. Demikian kira-kira. baik Ustadz. Saya jadi semakin paham karena saya merasa baru terbuka dan setelah mengetahui bahwa itu saya bukan pemilik. Saya bukan memiliki, tapi saya dimiliki oleh Allah. Itu yang saya begitu dalam sekali. Sampai rumah pun saya merasa, ya Allah, betapa naifnya saya. Betapa saya merasa memiliki, betapa saya kepemilikan yang besar, betapa egonya saya, bahwa saya itu bukan pemilik, tapi saya dimiliki oleh Allah. Itu perasaan saya saat ini. Terima kasih Ustadz atas pencerahan dan bimbingannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu wabarakatuh. Ani. Alhamdulillah Bu Ani ya. Siapa lagi mungkin ibu-ibu Dan ada apa? yang Ada lagi? satu lagi Pak Ustadz. Boleh, silakan Bu Hani. Ya, ini Mas tadi kan diantaranya sifat bakhil itu kan yang memaafkan kesalahan orang ya Mas. Ya. Apakah itu perlu orang itu meminta maaf atau tanpa mereka minta maaf itu termasuk yang bakhil? Artinya kita harus memaafkan walaupun orang itu tidak meminta maaf ke kita. Kalau tidak, kita berarti bakhil. Apa itu pengertiannya Ustadz? Terima kasih. Iya, jadi saya tampilkan lagi ayatnya ya, biar Bu Hani dan ibu-ibu lebih jelas lagi. Jadi ayat ada satu ayat yang tadi nggak saya tampil. Maaf, kok keluar lagi? Sebentar. Ada satu ayat yang tadi belum saya tampilkan. Ini saya tampilkan nih, yaitu surat ke-7 ayat 199. Coba mungkin boleh Bu Hani bacakan supaya terjemahnya didengarkan oleh. Bentar, Ustaz. Itu 199. Ya, surat Al-A'raf 199. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, terima kasih Bu Hani. Jadi kalimat di situ betul-betul luas sekali, tidak mensyaratkan. Jadilah kalian pemaaf kalau orang lain sudah minta maaf sama kalian, umpamanya gitu. Enggak. Ya. Jadilah kalian pemaaf kalau kalian adalah kakak. Bukan, enggak ada syaratnya apa-apa. Tapi siapa yang mau melakukan ini berarti dia menjalankan perintah Allah, menyambut perintah Allah. Nih, surat ke-7 199. Jadi apakah orang itu minta maaf, apakah tidak minta maaf? Kalau kita memang melihatnya ke sisi Allah, Bu Hani, artinya kita itu menjalankan perintah Allah. Wong kata Allah, jadilah pemaaf kok. Nggak ada syaratnya apa-apa. Tapi dia belum minta maaf. Lah, kalau kita pingin menjalankan perintah Allah, kata Allah, ya jadi aja pemaaf. Gitu. Jadi tanpa syarat, tanpa batas, kalau kita menjadi pemaaf, itu artinya kita sedang tunduk ikut dengan perintah Allah. Walaupun orang itu belum minta maaf gitu. Justru kalau orangnya nggak minta maaf, lebih keren. Kenapa? Kita semata-mata karena ngikut perintah Allah gitu ya. Pokoknya tunduk setunduk-tunduknya sama Allah gitu ya. Kata Allah, khuzil afwa, jadilah kamu gitu ya. Jadi Bu Hani dan kita semua boleh bilang begini ke Allah, berbisiklah kita, ya Allah, saksikanlah bahwa saya menjalankan perintahmu ini, mencoba menjalankan perintahmu. Surat Al-A'raf ayat 199. Wah, gitu. Nanti itu betul-betul Allah itu tidak akan ingkar janji kok. Kalau Allah sudah nyuruh kita dan kita laksanakan, bayarannya luar biasa, Bu. Ya, tukerannya luar biasa itu di sisi Allah gitu ya.
Demikian kira-kira. Oke. Ada satu lagi, Ustaz. Mungkin Bu Nungki akan tanya, Ustaz. Silakan ya. Mbak Nungki, silakan. Unmute dulu Mbak Nungki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar penjelasan tentang harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan, gitu ya. Dan tadi salah satu contoh itu dikembalikannya kan boleh kepada saudara atau orang-orang yang dekat, pada paman atau pada bibi. Hanya tadi tidak disebutkan atau mungkin boleh atau tidaknya atau hukumnya bagaimana kalau kita tuh memberikannya atau mengembalikannya kepada anak gitu. Kan anak kan kadang-kadang kita seringkali merasa bahwa selama anak itu belum menikah, kita merasa itu masih kewajiban kita. Nah, antara kewajiban kita kepada anak dan mengembalikan tadi harta yang sudah dititipkan oleh Allah itu bagaimana membatasinya, atau kita tahu oh ini memang kewajiban kita, oh ini adalah bagian dari harta yang harus saya kembalikan gitu. Nah, apakah bisa kepada anak gitu loh, hanya dipisahkan apakah itu memang kewajiban kita. Terus satu lagi bagiannya yang memang pengembalian tadi itu Pak Ustadz gitu loh. Ini bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nungki dan Ibu-ibu, kita kembali ke ayatnya ya. Kita bacakan itu di layar, surat 16 ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Allah melebihkan sebagian kalian di atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Faman lazina fuddilu biraddi rizkihim. Perhatikan kalimatnya. Orang-orang yang diberikan rezeki lebih tadi itu tidak mau mengembalikan, perhatikan nih kalimatnya, ala ma malakat aimanuhum fahum fihi sawa. Ada kalimat di situ mengembalikan kepada orang yang di bawah tanggungannya, maksudnya di bawah kekuasaannya, sehingga mereka menjadi sama-sama menikmati. Artinya tentu yang dimaksud bukan anak kita, karena anak itu kan sudah sama-sama menikmati sama kita, gitu ya. Yang dimaksud ini ya di bawah tanggungan kita yang belum menikmati seperti kita, gitu. Maksudnya tadi kalau ada ponakan kita, umpamanya, kok misalkan ya, ini contoh, saya kasih contoh aja nih, misalkan ada ponakan kita kekurangan banget dia tuh, misalkan ponakan itu kan masih di bawah ini kita juga, tapi dia kok nggak pernah umroh misalkan. Ini misal ya. Kita kok udah berkali-kali umroh sama anak, sama suami, misalkan ibu-ibu ya, sama ini. Nah, sekali-sekali berikan kepada dia. Itu maksudnya. Gitu. Jadi fahum fi sawa. Dia merasakan juga apa yang kita rasakan gitu. Nah, begitu juga mungkin keluangan atau kelapangan rezeki bulanan umpamanya ya. Kita berikan juga gitu kepada dia atau kepada yang lain yang kita tahu atau di bawah tanggungan kita. Di bawah tanggungan itu bisa jadi dari darah ya, dari darah kita, maksudnya saudara lah gitu ya, atau juga lingkungan gitu ya. Misalkan di dekat rumah kita ada perkampungan atau ada apa, supaya sama dia merasakan apa yang kita rasakan, maka kita berikan kepada dia. Nah, kalau anak tentu sudah tidak masuk dalam kriteria ini, karena anak pasti makan apa yang kita makan, apalagi mereka kalau anak kan kita bahkan kadang prioritaskan ya, kalau perlu orang tuanya nggak dapat tapi biar anaknya dapat gitu ya. Jadi tidak termasuk anak dalam hal ini ya. Demikian kira-kira. Jadi di bawah tanggungan itu bukan anak ya Pak Ustadz ya? Bukan anak, tapi orang tua juga enggak, Ustadz ya? Orang tua kalau orang tua mungkin masuk ya. Kalau orang tua mungkin masuk, karena orang tua kan tidak bersama dengan kita, kecuali kalau beliau ada di dalam rumah kita. Apa yang kita dapat ya beliau dapat juga, apa yang kita misalkan pergi kemana umroh ya beliau ikut juga gitu. Kalau itu lain soal. Tapi kalau misalkan orang tuanya di kampung atau di tempat yang lain, itu boleh jadi masuk dalam kriteria ini. Misalnya anak udah satu lagi Pak Ustadz ya, misalnya anak sudah tidak tinggal dengan kita gitu, terus dia mengalami kesulitan gitu, itu termasuk nggak Pak Ustadz? Atau tetap nggak boleh juga? Enggak, kalau maksudnya gini, kalau anak itu misalkan dia sudah menikah, maka dia menjadi tanggungan kan kepada suaminya, atau kalau dia anak laki-laki kita berarti dia sudah mampu. Nah, kalau kita memberikan
memberikan pertolongan kepada dia, jangan memberikan pertolongan yang bentuknya seperti ini, tapi memberikan pertolongan yang sifatnya permanen, misalkan berjenis usaha atau apa gitu. Nah, kalau ini kan pertolongan yang sifatnya dikasih sebulan apa sekian sekali gitu. Jadi yang permanen, Ustaz ya. Iya, kalau anak kita kan, kalau misalkan ibu punya anak laki-laki, misalkan dia anak laki-laki sudah nikah umpamanya, terus tiba-tiba kok kerjaannya terputus umpamanya. Lah, pertolongan yang harus kita berikan itu pertolongan yang sifatnya lebih menyeluruh dan permanen. Misalkan apakah jenis usaha Modal gitu boleh. Ya, modal boleh, tapi yang ini beda. Yang ini tuh kan kita supaya makan, jadi beda lah gitu intinya. Iya. Jadi lebih baik memang yang di bawah tanggungan itu dalam arti kata orang yang dekat dengan kita tapi membutuhkan pertolongan gitu ya. Pertolongan. Kalau tadi anak kan sifatnya kan bukan pertolongan sekali-sekali gitu kan, dikasih sebulan, besok sebulan lagi kasih, jangan gitu, itu malah merusak nanti itu. Justru harus dikasih pertolongan yang permanen kepada dia, permanen dalam artian long term, ya, jangka panjang. Udah, Mbak Nuki, sudah cukup jelas. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin siapa lagi ada, kalau ada pertanyaan lagi ya Pak Ustaz. Mungkin kita akan mendekati zuhur nih, sebentar lagi kan dia zuhurnya cepat ya Ustaz ya. Iya, sekarang 11.30. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup saja Ustaz. Jadi kalau misalnya minta doanya juga dengan kafaratul masjidnya juga sekalian Ustaz. Iya, baik. Baik Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan memberikan manfaat apa yang kita sharing pagi hari ini. Mari kita sama-sama sempurnakan dengan sama-sama berdoa insya Allah ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, Amin ya Al-Quran sebagai rahmat dalam hidup kami ya Allah. Ajarkanlah kami dari Al-Quran ini apa-apa yang kami masih bodoh ya Allah. Ingatkanlah kepada kami dari Al-Quran ini apa-apa yang kami lalai dan lupa ya Allah, serta jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat hujjah bagi kami nanti di hari kiamat, di yaumil akhir, ketika kami berhadapan, ketika kami mempertanggungjawabkan perbuatan kami di hadapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadlika rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.